Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang amina. Yang akan kita bahas kali ini ada terdiri dari klasifikasi dan tata nama, ikatan dalam amina, sifat fisik dan kebahasan amina, dan ini akan saya jelaskan sekilas tentang bagaimana sintesis dan reaksi amina. Jadi amina itu apa? Amina merupakan senyawa karbon yang mengandung atom nitrogen trivalen yang berikatan dengan 1, 2, atau 3 atom karbon. Itu ya. Jadi itu senyawa amina. Nah, amina merupakan turunan dari amonia. Ini NH3 ini. Jadi amina merupakan turunan dari NH3 yang mana salah satu atom H-nya atau kedua atom H atau semua atom H ini digantikan oleh gugus alkil atau aril. Jadi atom H ini pada amonia diganti dengan atom karbon. Jadi bisa diganti salah satu atau bisa diganti dua-duanya. Nah, ini disebut dengan senyawa amina. Jadi yang mengandung atom nitrogen. Ya. Ini contoh salah satu senyawa amina yang paling sederhana ini metanamina atau metilamina. Ya. Nah, sumber-sumber amina. Jadi amina ini dapat kita temui pada opium. Ya, ini kita peroleh dari daun opium ini kita peroleh morfin, senyawa morfin. Ini merupakan senyawa amina juga yang merupakan biasanya digunakan sebagai pereda nyeri. Gitu ya. Kemudian putresina ini bisa kita peroleh dari daging busuk. Nah, ini ada efedrina biasanya untuk obat peluru dahak, dekongestan. Ini diekstrak dari tanaman mahuang. Ini meskalina diisolasi dari kaktus peyote. Kemudian ini nikotin kita bisa isolasi ambil dari tembakau. Nah, klasifikasinya berdasarkan jumlah ikatan karbon yang terikat pada N. Ini amina ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu amina primer, sekunder, tersier. Jadi amina primer ini kita beri simbol derajat 1. Ini amina primer. Ini amina primer itu amina yang memiliki ikatan dengan 1 atom karbon. N senyawa yang memiliki atom N dengan berikatan pada 1 atom karbon. Jadi N dengan C. Itu amina primer. Sedangkan ini amina sekunder. Ini N ini berikatan dengan 2 atom C. Itu amina sekunder. Kalau amina tersier adalah N ini berikatan dengan 3 atom C. Selanjutnya, jadi nitrogen amina dapat memiliki 4 ikatan. Tapi efeknya N bermuatan positif. Jadi pada dasarnya N ini atom nitrogen ini normalnya memiliki 3 ikatan dengan 1 PEP. Tapi pada keadaan tertentu nitrogen pada amina dapat memiliki 4 ikatan. Sehingga atom N ini menjadi bermuatan positif. Jadi senyawa yang memiliki N bermuatan positif ini dibagi jadi 2, garam amina dengan garam amonium karbonat. Ini tata namanya. Untuk amina alifatik sederhana dinamakan dengan gugus alkil yang terikat diberi akhiran amin. Misalkan kalau 1 atom C jadi metilamin. Ini contohnya. Jadi misalkan ini adalah isobutil. Berarti tuliskan langsung isobutil amin. Kemudian ini juga jadi ini etil, isopropil, amin. Yang ini jadi trietil karena etilnya ada 3.
Kemudian untuk sistem Yopat berarti pada sistem Yopat gugus NH2 dinamakan dengan gugus amino. Misalkan ini ada satu senyawa, di dalam satu senyawa tersebut ada gugus NH2 dan gugus OH. Maka yang menjadi rantai induknya adalah gugus OH. Sedangkan NH2 akan menjadi cabang. Beri penamaan, dituliskan gugus itu terletak di nomor berapa? Nomor 1, 2, berarti 2 amino etanol. Sama juga dengan yang ini. Ini contohnya lagi kalau amina, gugus amina ini ada di dalam satu senyawa dengan gugus karboksil. Maka nama amina juga jadi cabang. Jadi nomor 1 dari sini 1, 2, 3. Sehingga menjadi asam 3 amino propanoat. Ini juga seperti itu. Benzena. Jadi benzena dengan gugus karboksil dan NH2 ini akan menjadi nama asam benzoat. Dengan NH2 ini akan jadi cabang jadi asam. Jadi ini penamaannya asam para amino benzoat. Karena posisinya di posisi 1,4. 1, 2, 3, 4. Ini tata namanya, jika atom N mengikat 4 gugus ke hidrokarbon sehingga muatan positif, maka tata namanya menjadi amonium. Misalkan ini, di sini pusatnya di sini kan amonium. Berarti tuliskan cabangnya apa saja C-nya. C-nya kan metil, ada 4. Berarti tetrametil amonium klorida. Ini juga tetrametil amonium hidroksida. Selanjutnya, kalau senyawa yang mengandung gugus NH2 pada cincin benzena dinamakan sebagai derivat anilin. Jadi, benzena yang ada NH2-nya itu namanya anilin. Ini saya harapkan harus hafal ya. Jadi, jika ada anilin, ada gugus lainnya di sini ada OCH3, ini namanya gugus metoksi. Maka kita tuliskan posisinya ini posisi berapa? 1,4 berarti para metoksi anilin. Bawah juga seperti yang ini. Posisinya di orto. Berarti orto metil anilin. Nah, kalau senyawa siklis di mana satu atom C atau lebih diganti dengan atom nitrogen, diberi nama khusus sebagai heterosiklik amin. Jadi kalau ada senyawa siklik yang ada N ini, atom nitrogen ini juga masuk amina. Tapi penamaannya khusus. Jadi tidak ada ketentuan. Misalkan ini kalau ada segi 5 seperti ini ada N-nya, berarti ini namanya piperidin. Maaf ini segi 6 ya. Kalau ini segi 5, dia punya N, maka pyrrolidin. Ini silakan dihafalkan. Ini beberapa contoh senyawa heterosiklis amin. Contohnya adalah alkaloid, nikotin dari tembakau, dan porfirin. Ini contohnya senyawa klorofil dan hemoglobin. Ini adalah senyawa amina. Jadi intinya senyawa amina itu senyawa yang mengandung atom N yang berikatan dengan 1 atau 2 atau 3 atom karbon. Itu senyawa amina. Ini tata namanya, amina sederhana dinamai dengan menyebutkan gugus alkil yang melekat pada hidrogen. Alkil amina, contohnya ini. 1, 2, 3, propil amina. Kalau seperti ini jadi tersier butil amina. Ini etil amina. Kalau yang seperti ini berarti
dimetilamina. Nggak boleh langsung etil, karena ini terpisah sendiri-sendiri, tidak seperti ini. Jadi ini ada 1 CH3 di sini, ini juga 1 CH3 di sini. 1 C kan ada metil. Terus berarti 2 CH3 2 kali berarti dimetilamina. Kecuali kalau jajar seperti ini, berbaris seperti ini adalah etil. Nah, kalau yang seperti ini penamaannya berarti etil dimetil amina. Untuk penamaan Yupaknya, aminah dinamai sebagai alkanamina. Rantai aminah diberi nomor sesuai dengan posisi gugus aminah dan substituennya. Ini untuk secara Yupaknya ya. Berarti misalkan contohnya di sini. Berarti aminah ini masuk di nomor berapa? 1, 2, 3. Maka tulisannya jadi 2 propanamina. Itu ya. 1, 2, 3 ini rantai induknya. Gugusnya terletak di nomor 2. Maka tulis 2 propanamina. Kalau yang seperti ini berarti nomor satunya dari sini. 1, 2. Di nomor 1 ini ada 2 cabang. Berarti tulis 2 kali. 1,1 dimetil etanamina. Kalau nomor yang ini jadi metanamina. Atau biasanya nama lainnya jadi metilamina. Nah, ini untuk penamaan amina sekunder dan tersier. Maka rantai alkana yang paling panjang diberi nomor. Jadi misalkan NH2, ada N di tengah-tengah sini. Yang diberi nomor itu yang paling panjang. Berarti yang ini kan cuma 1 aja. 1, 2, 3. Berarti ini metil ini posisinya terikat pada N. Sehingga disebut N-metil 1. Letaknya aminanya di nomor 1. 1 propanamina. Ini juga seperti itu. Jadi letaknya N-nya di nomor berapa? Nomor 2. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada cabang di sini. Maka namanya menjadi N-metil 2 butanamina. Selanjutnya, ini berikut nama untuk masing-masing senyawa berikut. Ini kalau yang pertama, kita lihat rantai yang terpanjang yang sebelah kanan. Penomorannya dari sini. 1, 2, 3. Berarti ini ada cabangnya di sini, cabangnya. Cabang etil karena ada 2C. Letaknya di apa? Letaknya di atom N. Maka yang nomor 1 ini jawabannya menjadi N-etil 1 butanamina. Maaf, 1 propanamina. Ini karena C-nya 3. Kalau yang seperti ini, berarti ini nomor 1, 2, 3. Ini menjadi rantai induk. Ini jadi cabangnya menjadi di N,N dimetil 1 propanamina. Ya, tolong dicatat untuk dipelajari di rumah. Kalau yang seperti ini, tadi tata namanya berarti langsung anilin. Kemudian lanjut ke pertanyaan keempat. Kalau seperti ini berarti jadi N-metil anilin. Karena bensinnya dengan NH itu namanya menjadi anilin. Nah, ini contohnya. Jadi ini induknya adalah anilin. Kalau ada substituen di sini, maka namanya menjadi N-metil anilin. Kalau ininya metilnya ada 2, berarti tulis 2 kali N-nya. N,N dimetil anilin. Nah, ini kalau amino sebagai cabang. Menjadi cabang amino. Saya jelaskan yang sebelumnya tadi ya. Jadi cabangnya ini amino. Contohnya 4
asam 4 amino butanoat. Silakan, ini pengulangan yang akan dipelajari. Ikatan dalam amina analog dengan ikatan dalam amonia. Jadi atom nitrogen memiliki ikatan sp3 yang terikat pada 3 atom dan dengan sepasang elektron bebas. Jadi ini amonia, dia punya 3 ikatan dengan sepasang elektron bebas. Sama juga dengan amina. Jadi ikatannya adalah ikatan sp3. Kalau dalam garam amin atau garam amonium membentuk ikatan sigma keempat. Ini sehingga bermuatan positif. Ini suatu molekul amina dengan 3 gugus berlainan yang terikat pada nitrogen menjadi namanya senyawa kiral. Jadi kalau N ini mengikat 3 gugus yang berlainan, maka dia menjadi N-kiral. Di sifat fisiknya membentuk ikatan hidrogen, namun ikatan hidrogen dalam amina ini lebih lemah daripada ikatan hidrogen dalam alkohol. Sehingga titik didihnya amina lebih rendah daripada titik didih alkohol. Ini amina tersier dalam bentuk cairan tidak dapat membentuk ikatan hidrogen, sehingga titik didih amina tersier lebih kecil daripada titik didih amina sekunder dan primer. Ini yang harus diingat-ingat ya. Titik didihnya amina sekunder, titik didih amina tersier itu adalah titik didih amina yang paling kecil. Yang paling besar itu punyanya amina primer. Ini amina berbobot molekul rendah larut dalam air, sedangkan amina tersier atau sekunder ini dapat membentuk ikatan hidrogen karena memiliki pasangan elektron bebas yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air. Mana ikatan hidrogennya? Ini yang seperti ini. N dengan H ini adalah ikatan hidrogen. Ini amina ini sifatnya basa karena memiliki PEB tadi, pasangan elektron bebas. Ini ya, silakan dibaca. Nah, ini untuk sifat kebasaannya. Pada fase gas yang paling basa adalah amina tersier. Selanjutnya amina sekunder, baru amina primer. Kalau dalam fase larutan yang paling basa adalah amina sekunder, baru amina primer tersier. Itu ya. Ini contoh reaksinya yang menentukan kebasaan. Nah, amina aromatis ini memiliki sifat basa yang lebih sedikit, lebih kecil daripada amina alifatik atau amina rantai terbuka. Karena adanya resonansi elektron ini menyebabkan amina aromatis sifat kebasaannya lebih rendah daripada amina alifatik. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Tugasnya saya tolong dituliskan struktur, macam-macam struktur amina. Tolong tuliskan 10 amina, soal amina, tata nama, dan jawabannya juga. Jadi tuliskan struktur, nama sebanyak 10 senyawa. Ya, terima kasih.